Salam sehat, jumpa dengan saya Dr. Amril. Hari ini topik yang sangat menarik, yaitu obat-obat yang dapat menimbulkan pembengkakan pada jantung. Yuk ikuti penjelasannya. Mungkin saudara pemirsa mau bertanya, apa dokter yang disebut dengan pembengkakan jantung? Pembengkakan jantung adalah kondisi di mana terjadi pembesaran pada jantung dengan beban jantung yang berlebih. Ini adalah masalah yang serius para pemirsa. Gejala-gejala yang terlihat pada penderita yang sudah mengalami pembengkakan jantung: sesak napas. Jadi seseorang yang sudah sesak napas harus diwaspadai. Masalah kedua adalah aritmia, tidak teraturnya denyut nadi. Ini juga merupakan masalah dari pembengkakan jantung. Kemudian adanya kelelahan yang dialami oleh penderita-penderita yang mengalami pembengkakan jantung. Biasanya dia mengeluh pada saat beraktivitas. Naik turun tangga, dia mengatakan sudah capek, lelah. Kemudian adanya nyeri dada pada bagian sebelah kiri. Tangan dan kaki membengkak, disertai dengan peningkatan berat badan. Ini adalah gejala-gejala daripada pembengkakan jantung. Dan ada yang disebut lagi dengan palpitasi atau jantung yang berdebar-debar. Jadi setiap keadaan penderita ini mengalami palpitasi, selalu jantungnya berdebar-debar. Kalau kita terima uang, jantung kita berdebar-debar, ya itu wajar ya. Saya juga mau. Para pemirsa yang berbahagia, setelah kita tahu gejala-gejala daripada penyebab pembengkakan jantung itu, sekarang kita masuk ke apa sih sebenarnya yang menimbulkan atau menyebabkan pembengkakan pada jantung. Yang pertama, penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan ini dibawa sejak lahir. Yang kedua, anemia. Ternyata orang yang mengalami anemia dapat berisiko terhadap pembengkakan jantung. Hati-hati. Nanti kita akan panjang lebar cerita tentang kondisi-kondisi apa yang dapat menimbulkan anemia. Obat-obat apa yang dapat menimbulkan anemia. Kemudian yang ketiga, penyebab daripada pembengkakan jantung adalah hipertensi. Hipertensi ini boleh dikatakan hampir semua sudah kita dengar di masyarakat penyakit ini, dan bahkan sangat tinggi sekali kejadian hipertensi di tengah-tengah masyarakat. Dan ini adalah masalah serius yang dapat menimbulkan pembengkakan pada jantung. Gangguan pada katup juga pemicu terjadinya pembengkakan jantung. Penyakit jantung koroner, orang yang sering merokok, konsumsi alkohol, konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, ini bisa berisiko terhadap penyakit jantung koroner. Dan pada akhirnya akan menimbulkan pembengkakan pada jantung. Dan sedikit dilaporkan, kehamilan juga bisa menyebabkan pembengkakan jantung. Namun jangan takut, kalau ibu-ibu rajin memeriksakan kehamilannya ke bidan atau dokter, maka hal tersebut dapat dihindari. Kemudian obesitas, kegemukan. Orang yang gemuk, yang obesitas, bisa berisiko terhadap pembengkakan jantung. Dan
yang sering ditekankan kepada kita rajin berolahraga agar terhindar dari resiko pembengkakan jantung. Kenapa olahraga itu sangat penting? Karena dengan berolahraga, otot-otot jantung kita akan semakin baik, akan semakin kuat memompa, sehingga resiko dari pembengkakan jantung itu dapat dihindari. Setuju? Yuk kita lihat obat-obat apa sih yang dapat menyebabkan pembengkakan jantung. Yang pertama, diingat ya, atau dicatat, obat-obat golongan anti-inflamasi non-steroid. Ini contohnya seperti apa? Ibuprofen, naproxen. Ini dapat menyebabkan resiko pembengkakan jantung. Jadi, para pemirsa yang berbahagia, jangan sembarangan mengkonsumsi obat-obat tersebut. Tetap meminta advies dari dokter Anda. Obat batuk dan pilek juga bisa memicu terjadinya pembengkakan jantung. Seperti golongan decongestan, pseudoephedrine. Pada beberapa bulan tahun yang lalu, pseudoephedrine oleh pemerintah sudah ditarik peredarannya. Golongan anti migrain, orang yang sering mengalami nyeri kepala, sakit kepala, sering mengkonsumsi anti migrain. Ini juga bisa memicu terjadinya pembengkakan pada jantung. Tetapi kalau sesuai dengan advies daripada dokter Anda, tidak perlu takut. Lalu golongan-golongan obat yang dapat menyebabkan masalah anemia, seperti kalau mengkonsumsi obat-obat kemoterapi, obat-obat transplantasi, obat-obat HIV, obat-obat malaria yang tidak tepat, ini bisa menimbulkan masalah anemia. Terjadi hemolisis, terjadi gangguan pada sumsum tulang, sehingga lama-kelamaan terjadi anemia. Bukankah anemia tadi adalah salah satu pemicu daripada pembengkakan jantung? Waspada, jangan sembarangan. Jadi sobat, yang lain adalah obat-obat antibiotik. Obat-obat antibiotik kita tahu bahkan sampai di masyarakat pedesaan bebas diperjualbelikan. Tidak tahukah saudara bahwa golongan-golongan tertentu dapat menimbulkan masalah serius, bisa menimbulkan pembengkakan jantung. Contohnya penisilin, kloramfenikol. Hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Anti jamur juga dilaporkan bisa menimbulkan masalah pada pembengkakan jantung kalau tidak dipakai dengan tepat. Antihistamin seperti anti alergi yang kita lihat hampir masyarakat sudah tidak memiliki rasa takut sekalipun untuk mengkonsumsi ini. Pada akhirnya semua kondisi ini kalau tidak digunakan dengan tepat dosis, tepat waktu, tidak sesuai dengan petunjuk daripada dokter, maka ini bisa berakibat fatal. Jadi mulailah untuk memahami bahaya daripada obat-obat yang tidak tepat digunakan. Para pemirsa yang berbahagia, semoga manfaat ini, penjelasan ini berguna bagi kita semua. Salam sehat dari saya.